kembali lagi di Re Channel. Kali ini, Re Channel akan membahas tentang materi tes wawasan kebangsaan yang semoga akan keluar dalam tes CPNS bulan September mendatang. Terdapat 10 soal beserta jawaban yang akan Re Channel bagikan, di mana setiap soal terdapat waktu untuk kalian mencoba menjawab. Kalian bisa pause jika waktu yang diberikan kurang ya, teman-teman. Jika ada jawaban dalam video ini yang dirasa teman-teman kurang tepat, silakan komen disertai penjelasannya ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Berikut ini alasan yuridis pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah adalah A. Pembukaan UUD 1945 melekat erat dengan terbentuknya negara. B. Pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental. C. Proklamasi merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. D. Berhubungan dengan nasib warga negara. E. Jika diubah akan mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Jawaban yang benar adalah A. Pembukaan UUD 1945 melekat erat dengan terbentuknya negara. Pembahasannya, pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena mengandung makna yang dalam bagi terbentuknya negara Indonesia. Di dalamnya terkandung perjuangan negara Indonesia untuk mencapai kemerdekaan serta terkandung cita-cita bangsa. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan. Soal nomor 2. Di bawah ini yang mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah A. MPR, B. Mahkamah Agung, C. Presiden, D. DPR, E. Komisi Yudisial. Jawaban yang benar adalah C. Presiden. Pembahasannya, pada bab 3 tentang kekuasaan pemerintah, pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Soal nomor 3. Indonesia memiliki batas-batas kewilayahan negara, baik wilayah darat, laut, maupun udara. Pembatasan negara merupakan fungsi wawasan Nusantara, yaitu A. Sebagai wawasan kewilayahan, B. Sebagai wawasan pertahanan, C. Sebagai konsepsi ketahanan nasional, D. Sebagai wawasan perekonomian, E. Sebagai wawasan pembangunan. Jawaban yang benar adalah A. Sebagai wawasan kewilayahan. Pembahasannya, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan berfungsi dalam pembatasan negara sehingga tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga yang bersebelahan. Soal nomor 4. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah A. Agenda sidang MPR, B. Peraturan Presiden, C. Pasal UUD 1945, D. Bentuk negara, E. Pelaksanaan pemerintahan. Jawaban yang benar adalah D. Bentuk negara. Pembahasannya, pada pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa ada kekhususan yang tidak dapat dilakukan perubahan, yaitu bentuk negara Indonesia. Soal nomor 5. Bergotong royong dan menjaga kerukunan dalam kehidupan di masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai A. Dinamis, B. Instrumental, C. Dasar, D. Efisien, E. Praksis.
Jawaban yang benar adalah E. Praksis. Pembahasannya. Nilai praksis adalah realisasi dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis terus berkembang atau berubah seiring perkembangan zaman. Hal ini terjadi karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat berkembang ke arah perbaikan seiring dengan perkembangan zaman. Soal nomor 6. Pada saat UUDS diberlakukan, pelaksanaan sistem permusyawaratan yang dijelaskan dalam Pancasila Sila keempat adalah sistem permusyawaratan dengan cara A. Penetapan, B. Musyawarah mufakat, C. Mengikuti penguasa, D. Voting, E. Penunjukan. Jawaban yang benar adalah D. Voting. Pembahasannya. Pada saat UUDS diberlakukan, dasar negara tetaplah Pancasila. Namun, pelaksanaan sila keempat dilakukan dengan cara voting, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, bukan dengan musyawarah mufakat. Soal nomor 7. Insinyur Soekarno mengemukakan bahwa usulan kelima sila dasar negara dapat diringkas menjadi dua, yaitu Trisila dan Ekasila. Di bawah ini yang merupakan isi dari Trisila adalah A. Ketuhanan, kerakyatan, keadilan. B. Sosio-nasionalisme, sosio-kerakyatan, sosio-ketuhanan. C. Keadilan, persatuan, kerakyatan. D. Sosio-keadilan, permusyawaratan, sosio-ketuhanan. E. Sosio-nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jawaban yang benar adalah E. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Pembahasannya. Dalam Trisila, Insinyur Soekarno mengusulkan sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan peringkasan menjadi Ekasila, Insinyur Soekarno mengusulkan menjadi gotong royong. Soal nomor 8. Dibuatnya peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD merupakan implementasi wawasan Nusantara pada bidang A. Pertahanan dan keamanan, B. Ekonomi, C. Politik, D. Sosial, E. Budaya. Jawaban yang benar adalah C. Politik. Pembahasannya. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah yang merupakan implementasi dalam bidang politik, masing-masing daerah membuat peraturan daerahnya sendiri. Namun, tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Soal nomor 9. Keanekaragaman yang ada di Indonesia harus tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawaban yang benar adalah C. Ketiga. Pembahasannya. Pancasila sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, mengandung arti bahwa segala perbedaan yang ada di Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu berada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal nomor 10. Yang dimaksud pemerintahan oleh rakyat pada negara demokrasi adalah A. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat. B. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan nama rakyat. C. Pemerintahan yang berjalan mendapat pengakuan dari rakyatnya. D. Pemerintah mendapatkan legitimasi rakyat untuk menjalankan pemerintahan. E. Pemerintah yang dijalankan untuk kepentingan rakyat.
Jawaban yang benar adalah B. Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan nama rakyat. Pembahasannya, pemerintahan oleh rakyat memiliki arti bahwa dalam melakukan tugasnya, pemerintah bekerja atas nama rakyat, bukan atas golongan tertentu, sehingga harus sesuai dengan kehendak rakyat.